Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tentu pernah merasakan namanya sakit. Baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua dan lain sebagainya. Sebenarnya sakit itu merupakan hikmah yang luar biasa. Bahkan sakit ini mengantarkan kepada suatu kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan atasnya, maka Allah biasanya kasih musibah terlebih dahulu. Hadis Bukhari. Maka sebenarnya sakit ini merupakan hikmah. Jadi kita tidak perlu ibarat kecewa, marah misalnya, sehingga putus asa ingin bunuh diri dan lain sebagainya karena sakitnya tadi. Padahal sakitnya itu memberikan kebahagiaan dan kebaikan. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakit itu ada yang menganggap bahwa itu dosa karena dia banyak berdosa, karena makanya dia disakit oleh Allah. Ada yang menganggap bahwa ini udah takdirnya. Padahal sebenarnya sakit itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman adalah ujian. Bagi yang orang yang durjana bisa jadi ini adalah dosa baginya. Andaikan pun kita memiliki dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sakit ada yang menganggap sebagai takdir. Takdir itu ada ukuran. Bagi yang bisa berobat, berusaha sembuh, itu juga takdirnya sembuh. Namun ada yang berusaha tapi tidak sembuh juga berobat dimanapun, itu juga adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang ditakdirkan dari kecil sudah lahir oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dalam kondisi sakit. Ada yang tidak memiliki anus, ada yang jantungnya bermasalah dan lain sebagainya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ngurusnya, itu juga mendapatkan, orang tua itu mendapatkan pahala yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Dan bagi memiliki harta dan anak-anak merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang besar bagi kedua orang tuanya dan juga terutama bagi yang anaknya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hikmah sakit itu luar biasa. Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Illa kafarallahu biha min khotoya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan atau meleburkan dosa-dosa kita karena penyakit itu, seperti daun-daun yang rontok. Maka sebenarnya kalau misalnya ada sakit gigi, sakit hati, kecewa, gundah, gulana dan sebagainya, atau putus cinta, itu juga merupakan cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi luar biasa sebenarnya. Yang kedua adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan diri kepada hamba yang sakit tadi. Maka dimanapun kalau ada hamba yang merasa dia sakit, jangan kecewa. Maka disitulah di sisi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya yang sakit tadi. Yang kedua, luar biasa hikmah sakit adalah kita introspeksi. Bisa jadi selama ini kita ada kekeliruan, bisa jadi ada kesalahan, kita mungkin salah makan, atau makan yang berlebihan, atau minum yang berlebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dalam surah Al-A'raf ayat 31 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka makanlah dan minumlah dan janganlah engkau berlebih-lebihan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Maka dari itu ada orang yang mungkin sakit diabetes, mungkin selama ini mungkin terlalu banyak makan manis. Atau mungkin orang yang darah tinggi, bisa jadi dia mungkin selama ini sering makan yang asin atau terlalu berlebihan. Atau juga mungkin orang yang mungkin kolesterol tinggi, bisa jadi sering terlalu banyak makan minyak, berlemak dan lain sebagainya. Itu semua bisa jadi karena kesalahan-kesalahannya sendiri. Paling penting adalah mari kita berintrospeksi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Yang kedua, jangan pernah kecewa dengan penyakit, karena penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.